Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam Kamis, ya, Rabu malam Kamis, alhamdulillah dengan rahmat, inayah dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam sebuah majelis yang penuh dengan barokah, dalam majelis ta'limul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal-amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih di Toharoh sampai bab min adabi qadha'il hajat, adab-adab mendatangi hajat, atau kalau di kita buang hajat, ya. Di bahasa Arabnya qadha'ul hajat, yaitu mendatangi hajat. Jadi adab bagaimana ketika kita membuang air besar atau air kecil, itu ada adabnya. Man arada ayyaqdiya hajatahu min baulin aw ghaibin fayambaghi lahu at-ta'dib atau at-ta'addub bima ya'ti. Dianjurkan bagi orang yang mau mendatangi hajatnya, atau bahasa kita membuang hajatnya, baik itu baul, buang air kecil, atau ghaib, buang air besar, fayambaghi lahu at-ta'addub atau at-ta'dib bima ya'ti, untuk menjalani adab-adab yang akan dijelaskan ini. Di antaranya yang pertama, at-tastur wal bu'du anin nas la siyaman fil khala. Orang mau mendatangi hajat atau mau buang hajat itu diperintahkan untuk menutup badannya dari pandangan manusia, atau menjauh dari pandangan manusia. 1500 tahun yang lalu itu belum ada kamar mandi, ya. Jadi dulu kalau mau qadha'ul hajat itu tempatnya kan di tanah lapang, apalagi di daerah Madinah, Mekah gitu, di padang pasir. Kemudian dia mau berlindung apa gitu, ya. Maka ketika mau buang hajat itu menjauh gitu, sekiranya tidak dilihat oleh orang. Atau kalau memang bisa ditutupi, ya. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, ya, mungkin sudah saya sampaikan ke minggu yang lalu tentang orang untuk buang hajat di kamar mandi, ya, atau yang dimaksud dengan WC yang tertutup di sebuah bangunan, itu butuh waktu lama sosialisasinya, ya. Tapi ternyata Islam sudah sejak 1500 tahun yang lalu loh, itu memberikan contoh yang luar biasa bahwa buang hajat itu tidak boleh kelihatan oleh orang lain.
Jadi harus menjauh gitu. Ketika dalam perjalanan Rasulullah itu ketika mau buang hajat menjauh dari sahabat-sahabatnya. Dalam hadis yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, kata Jabir, kharajna ma'a Rasulillahi fi safarin. Kami, kata Jabir, pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah la ya'ti al-barraz, yakni al-fadha, hatta yaghiba fala yura. Ketika di perjalanan Nabi itu kalau mau buang hajat tidak serta-merta melakukan kecuali setelah menjauh dari pandangan manusia, menjauh gitu. Ketika sudah sampai jauh beliau qadha hajat. Dalam riwayat yang lain ditutup oleh untanya. Jadi untanya ditaruh di situ kemudian dibalik untanya sehingga tidak terlihat oleh pandangan orang lain gitu ya. Saya ingat kalau di tahun 80-an ya. Kalau tahun 80-an itu saya umur 10 tahun. Saya masih ingat. Kalau di pegunungan kan nggak ada sungai. Itu kalau buang hajat itu pada di kebun kopi gitu loh Pak. Kebun kopi, kebun cengkeh gitu loh. Gojekan oyot kopi itu, oyot cengkeh gitu ya. Ternyata ketika saya ke daerah pesisir yang dekat sungai, pada di sungai juga. Ya di sungai rantang-rantang. Untung mungkin orangnya belum terlalu banyak pada saat itu ya. Ya, jadi kelihatan orang lewat itu kelihatan. Padahal ajaran Islam Masya Allah sudah lebih dulu, lebih lama bagaimana buang kotoran itu tidak dilihat oleh orang lain. Ya mungkin kalau kita berbicaranya sekarang di tahun 2021, 2022 ini Masya Allah mungkin terutama di Jawa ya, apalagi di perkotaan mungkin sudah tidak ditemukan. Di tahun 80 sekian, hampir 90-an itu masih ada. Kalau di kampung-kampung itu orang kaya itu artinya orangnya yang ketika yang lain itu rumahnya masih pagar gedek itu dia sudah tembok tapi nggak punya WC. Dia kalau buang hajat masih di sungai karena memang mindset yang ditanam kotoran kok dibuang di dalam rumah itu jijik gitu ya. Padahal di dalam rumah kalau disimpan kan ya itu Masya Allah. Ternyata agama Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pelajaran yang luar biasa. Jadi kalau kita mengikuti kepada ajaran Islam, aturan Islam yang sebenarnya itu betul-betul sudah syamil wa kamil, sempurna dan meliputi, menyeluruh gitu. Sempurna itu ya sudah nggak ada yang kurang. Meliputi itu dari urusan perkara yang besar sampai urusan masalah masuk WC, ada aturannya. Kalau semuanya itu mau dibuat undang-undang repot terus rapat terus rampung-rampung ya. Dan sampai sekarang belum ada mungkin ya undang-undang buang hajat itu ya. Padahal nanti kena orang yang buang hajat di sembarang tempat. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adamu istihabi ma fihi dzikrullah taala. Ketika sedang buang hajat tidak dianjurkan berzikir kepada Allah atau membawa sesuatu yang di situ ada nama Allah. Misalnya bawa mushaf ke kamar mandi itu enggak boleh itu ya. Atau jangan pakai picis tapi picisnya di sini tulisan la ilaha illallah misalnya ya. Atau tulisan Muhammadur Rasulullah. Ada tuh yang pisisnya sini Allah, sini Muhammad misalnya ya. Atau cincin itu ya, cincin yang ada tulisannya la ilaha illallah atau dan yang lain. Li'anna ta'zima ismillah ta'ala mimma ya'lamu minad-din bid-darurah. Karena nama-nama Allah itu wajib diagungkan. Dan ketika kita membawa ke tempat yang hina ya, ke tempat yang dianggap tempat hina,
Berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka mengagungkan syiar Allah adalah bagian dari ketakwaan hati. Ala annahu qad warada an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taqala al-khala wa da'a khatimah lakinnahu hadisun dhaif. Memang ada sebuah riwayat dari Anas, Rasulullah ketika masuk mau buang hajat, ke tempat buang hajat itu menaruh cincinnya gitu ya. Tapi sayang hadisnya adalah dhaif, tapi juga ada penguat yang lain. Wa minal maklum anna khatiman nabi kana naqsuhu fihi Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis Bukhari bahwa cincinnya Nabi itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana hadzal khatim aw nahwah masturan bisatir ka ayyudau fil jaybi wa nahwi jazaa'atuhul bihi. Kemudian ketika barang-barang yang ada nama-nama Allah itu dimasukkan ke tempat yang rapat, misalnya di kantong atau di tas, maka tidak termasuk, berarti diperbolehkan. Diperbolehkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, insya'a ja'alahu fi batni kaffi. Misalnya semacam cincin boleh ditaruh di telapak tangan kemudian digegem, itu kan nggak kelihatan. Apalagi kalau ditaruh di luar nanti hilang gitu ya, di tempat umum. Maka kemudian sekarang ada yang tanya bagaimana dengan bawa ini ke kamar mandi, ini kan ada mushaf ya. Ini termasuk barang wadah ini ya, wadah kayak semacam tas. Di dalamnya kan banyak ini, ada mushafnya, tapi ada yang lain. Banyak sekali dokumen-dokumen kan ada di sini kan. Kalau ini misalnya diprintkan itu udah jadi banyak banget. Ya, makanya bahwa ini tidak dalam rangka memang khusus membawa hal-hal yang menyebut nama Allah atau misalnya mushaf, maka diperbolehkan. Hanya ya jangan buka, kalau ini udah buka mushaf di kamar mandi walaupun dengan ini jadi nggak boleh ya, kayak kita mengeluarkan itu, maka tidak diperbolehkan ya. Wa in khafa diya'uhu in tarakahu kharijan jazaa'atuhul bihi lidarurah. Apalagi ketika kita ya tadi di musafir ya, di perjalanan, barang berharga kita ditaruh di luar. Kalau ada yang dititipi misalnya takmirnya atau apanya lebih baik. Jadi yang kedua adalah tidak membawa hal-hal yang ada nama-namanya Allah. Sampai berdiri. Ya, sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.